Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Wah. Betul, selamat pagi. Iya. Ini Mas Bukhari ya? Ya. Santai aja. Santai. Nggak usah takut ataupun nggak usah bangga. Saya selaku wali pas, saya kepingin ngobrol-ngobrol. Saya kepingin agar Pak Bukhari selama di sini, selama di LP ini bisa menjalankan tugas-tugas selama di sini, ya, pembinaan atau selama menjalani hukuman bisa tenang dan bisa melaksanakannya dengan baik. Enak duduknya kira-kira, santai aja, santai aja. Jadi Pak Bukhari, saya wali pemasyarakatan, saya kepingin coba lebih menggali, lebih memahami Pak Bukhari. Nah, ketika kita ngobrol begini nih, saya berharap Pak Bukhari bisa terbuka sama saya, santai. Karena kalau Pak Bukhari nggak terbuka, nanti saya mengambil keputusan atau saya memberi solusi sama Pak Bukhari salah-salah. Ya, saya selaku wali, saya akan monitor terus selama di sini Pak Bukhari, selama di LP ini. Jangan sampai Pak Bukhari kayak ayam kehilangan induk, bingung di LP ini, sudah jauh sama keluarga, orang tua jauh, terus di sini tidak ada siapa-siapa. Nah, Pak Bukhari harus percaya sama saya, ya. Saya selaku petugas yang diamanahkan sebagai wali, saya akan berusaha membantu Pak Bukhari, berusaha juga apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi hal-hal yang diperlukan Pak Bukhari selama di LP bisa dilaksanakan Pak Bukhari. Oleh karena itu, saya berharap kerjasamanya. Bisa kira-kira Pak Bukhari? Bisa. Nah, oke ya. Nah, terus yang kedua, saya berharap ketika kita ngobrol begini, ini hanya kita berdua saja. Karena jangan sampai apa yang diceritakan Pak Bukhari nanti tersebar. Dia kalau baik untuk orang lain, kalau tidak baik untuk orang lain, nanti Pak Bukhari celaka. Saya berharap kita saling percaya dan ini rahasia cukup di sini. Kalau ada yang lain, percayalah itu bukan dari kita. Dan kita harus saling percaya. Rahasia kita. Apa yang saya sampaikan itu juga hanya untuk Pak Bukhari saja. Pak Bukhari juga begitu menyampaikan hanya untuk saya saja. Kira-kira begitu ya. Oke, nah, Pak Bukhari, sesuai dengan data ini Pak Bukhari kasusnya narkoba. Ya, Pak Bukhari ya. Sudah berapa lama nih di sini Pak Bukhari? 9 hari. 9 hari. Pindahan dari Polda Jambi. Oh, di Polda ya, bukan di bukan di Polsek atau di Polres. Polda. Oh, Polda. Oh, Polda. Kasus narkoba. Coba Pak Bukhari, saya kepingin tahu agar saya bisa enak kita ngobrol-ngobrolnya. Tapi santai aja Pak Bukhari. Kasusnya narkobanya Pak Bukhari ini kayak apa? Oh, sabu-sabu. Pak Bukhari pemakai atau pengedar atau apa sebenarnya? Pengedar juga. Oh, pengedar juga. Pengedarnya sudah berapa lama? Sudah setahun 2 tahun. Oh, setahun 2 tahun. Tapi juga pakai juga? Pakai juga. Oh, pakai juga. Pak Bukhari make dulu baru ngedar atau ngedar dulu baru make? Make dulu baru. Make dulu baru ngedar. Karena nggak ada duit,
karena nggak bisa beli, akhirnya Jual. ikutan jual. Gitu ya kira-kira ya. Ya. Ya, yang saya pahami begitu memang. Nah, kenapa kok Pak Buhori kemarin itu pakai narkoba awal-awalnya? Ini coba-coba. Oh, pengen coba-coba. Kenapa kok pengen coba-coba? Penasaran memang. Oh, penasaran. Kayak mana rasanya narkoba? Pengen rasanya. Dari mana taunya narkoba itu? Dikenal kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan sekampung, kawan-kawan sekolah atau kawan-kawan apa? Kawan sekampung. Oh, kawan sekampung. Terus akhirnya senang pakai narkoba. Ya. Apa sih rasanya narkoba itu? Rasanya enak Pak, bikin pede diri, bekerja tidak rasa capek, tidak mengantuk. Oh gitu. Waktu itu kerja aku, Pak Pur. Ikut-ikut orang tua lah Pak, dagang. Bisa terus makin menaikkan penghasilan. Oh enggak, malah turun. Malah turun. Tapi kenapa kok masih pakai waktu itu? Karena asik aja Pak. Oh, asik aja ya. Sudah lupa ya, Iya. karena mengenakkan ya. Iya. Tapi sebenarnya memang mengenakkan. Iya Pak. Sampai sekarang mengenakkan narkoba itu. Tidak Pak. Oh tidak, makanya masuk penjara ya. Iya, Pak. Makanya masuk LP ya. Iya. Jadi rupanya sebenarnya tidak mengenakkan ya. Iya Pak. Enak sebentar aja ya. Iya Pak. Tidak enaknya lamu ya. Gak enaknya lama. Tidak enaknya lamu. Ini belum tentu lagi ya. Iya. Masih tahanan kan, masih proses ya. Iya. Masih sidang lagi, nanti sidang lagi. Sidang putusnya berapa kita tidak tahu. Gitu ya. Iya Pak. Sudah 9 hari, apa yang kamu rasakan di dalam LP? Jenuh Pak. Jenuh ya. Jenuh di LP ini. Iya. Kamu pertama kali masuk, kamu mendengar LP itu kayak apa? Kalau di luar saya takut Pak. Orang ngomong di situ sarangnya preman. Takut di pas masuk, takut dimintain duit, takut dipukuli orang. Takut di kepala. Iya Pak. Tapi setelah saya masuk ke sini, cerita-cerita itu cuma cerita Pak. Oh, cuma cerita. Tapi baru 9 hari kali, karena belum panjang. Siapa tahu nanti baru bener rupanya. Belum tahu ya? Belum Pak. Oh, belum tahu ya. Nah, terus apa lagi kira-kira yang kamu rasakan setelah masuk selama 9 hari ini? Sedih juga Pak. Sedih juga. Kenapa sedih? Misal karena tidak pernah mau dengar nasihat orang tua Pak. Sudah dibesuk sama orang tua? Belum Pak. Belum. Waktu di Polda dibesuk? Besok Pak. Berapa kali? 10 kali ada Pak. Oh, 10 kali. Banyak kali ya? Iya. Selama 3 bulan Pak. Selama 3 bulan ya? 10 kali selama 3 bulan. Berarti kira-kira 1 bulan itu 3 kali ya? Iya. 3 kali ya? Ini 9 hari sudah. Jangan-jangan besok dibesuk. Kan sebulan 3 kali. Berarti 10 hari sekali, 10 hari sekali bisa jadi. Iya. Kamu nggak kepingin dibesuk nggak? Kepengen Pak. Kepingin. Jadi kira-kira kamu menjadi jenuh, terus kamu tadi banyak pikiran, pusing itu karena itu ya? Kepikiran apa ada terjadi masalah di luar sana. Itu yang jadi tanya-tanya Pak. Pikiran saya di sini Pak. Oh gitu. Bisa saya catat ya? Saya lupa. Kamu sebenarnya yang pertama kamu jenuh ya? Ini Pak. Kamu jenuh di sini karena nggak ada kegiatan ya? Iya Pak. Terus yang kedua, kamu kangen sebenarnya ya? Iya. Kangen sama orang tua ya? Iya Pak. Ortu kenapa nggak dibesuk? Oh, kalau di Polda itu
sering dibesuk. Kenapa ini kok tidak dibesuk? Ya. Iya Pak. Terus yang ketiga sebenarnya kamu takut ya, takut masuk LP ya, masuk LP. Oke, apa ada lagi masalah lagi kira-kira sementara ini? Atau cuma 3 itu sementara ini? Ada lagi? Masalah tidak ada ya? Sementara coba kita bahas yang 3 ini ya. Mudah-mudahan yang 3 ini kita bisa kita ngobrol dan mudah-mudahan bisa kita jelaskan. Setiap orang itu punya masalah. Kalau tidak ada masalah itu bukan. Selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Ya. Dan setiap orang punya kesalahan, punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi wajar sajalah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau bisa, ketika kita punya masalah, kita harus evaluasi kenapa kita punya masalah. Nah, inilah kita berharap dengan ngobrol ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dan kita bisa terus berjalan. Hidup kita akan masih panjang. Ya. Menurut Pak Buhori, kira-kira kejenuhan di LP ini selama 9 hari ini apa kira-kira? Nggak ada kabar dari orang tua. Terus kesibukan juga belum ada Pak. Kesibukan di sini. Kesibukan nggak ada ya? Kabar orang tua nggak ada ya? Terus apa kira-kira yang sudah Pak Buhori lakukan ini selama 9 hari ini untuk menghilangkan kejenuhan itu? Kami sore-sore olahraga, main bola, main badminton, ya. kalau masuk waktunya sholat, ngaji, itu aja Pak. Oh gitu ya. Masih ada kepingin kegiatan-kegiatan lain lagi nggak kira-kira agar menghilangkan kejenuhan? Ya, kayaknya. Apa kira-kira kepinginnya Pak Buhori? Jadi tampil. Oh, tak jadi tampil. Tampil apa lagi? Mau kerja apa gitu? Ikut keterampilan atau apa? Atau menambah pengetahuan lagi. Pak Buhori lulus apa sih? SMK Pak. SMK lulus. Pak. Oh lulus. Siapa tahu menambah SMK-nya apa? SMK Negeri 5 Raja. Apa jurusannya? Pemasaran Pak. Pemasaran. Mungkin bisa dikembangkan kali pemasaran di sini, atau barangkali di sini ada kegiatan keterampilan apa? Nanti Pak Buhori yang masak. Bisa nggak kira-kira? Nah, coba nanti kita coba ya. Coba kalau ada keterampilan pemasaran atau keterampilan barang-barang apa, nanti Pak Buhori coba kerjasama sama kita membuat pola strategi pemasarannya, barangkali gitu ya? Iya. Ya, kita coba ya. Iya. Oke. Kalau seandainya tamping Pak Buhori bisa dipercaya jadi tamping, itu kira-kira Pak Buhori bisa nyaman nggak? Bisa nyaman ya? Biar tidak jenuh ya? Iya. Oh gitu ya. Tapi ketika Pak Buhori tamping itu ada syarat-syaratnya Pak Buhori. Jadi tamping itu tidak mudah, tamping itu harus kerja dulu, setelah itu dipercaya, terus kita sudah
kalau jadi tameng itu sudah jadi narapidana, tidak harus bekerja, terus sudah berapa lama baru bisa menjadi tameng, karena tameng itu membawahi beberapa orang-orang yang bekerja. Jadi Pak Buhori nanti kalau sudah jadi narapidana, kan sekarang tahanan kan? Iya Pak. Nah, nanti kalau sudah jadi narapidana, mau ya bekerja ya? Mau Pak. Apa aja kira-kira? Iya. Apa aja? Iya Pak. Bisa, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, misalnya karena Pak Buhori ini olahraga, bisa misalnya penanggung jawab, nah, kan badminton, misalnya gitu bisa ya? Bisa. Oh gitu. Kalau ada pelatihan-pelatihan keterampilan, misalnya keterampilan membuat kursi, Pak Buhori mau nggak diikutkan? Mau belajar Pak. Mau ya? Iya Pak. Untuk kedepannya ya, siapa biar Pak Buhori bisa lebih mandiri ya. Iya Pak. Nanti kalau bebas bisa itu ya. Iya Pak. Oke. Nah, terus tadi Pak Buhori tadi sudah sholat, sudah. Kalau di rumah sering-sering sholat atau sering bolong-bolong? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya Pak. Sekarang malah justru sholat ya? Iya Pak. Apa yang dirasakan setelah sudah mulai sholat di sini? Tenang. Oh, tenang. Sudah mulai 5 waktu atau masih ada bolong-bolong? Masih ada Pak, subuh yang enggak. Subuh yang enggak. Barangkali biar tidak jenuh, subuh juga dilakukan. Coba mulai diatur waktunya, misalnya jam berapa tidur, sehingga pagi-pagi bisa bangun. Diupayakan jangan malas, atau sama kawan-kawannya disampaikan, tolong dibangunkan dong. Kalau subuh bisa nggak kira-kira? Bisa. Kawan siapa yang biasa yang mau tolong bangunkan? Ada kawan? Ada? Ada Pak, sekamar. Sekamar, siapa itu? Alam. Oh itu. Nah, coba kamu ingatkan, tolong saya dibangunkan ya, saya kepingin sholat dulu. Saya kepingin 5 waktu tepat, atau kalau saya kepingin lebih pagi, saya kepingin tahajud misalnya kan. Iya. Nah, jadi kalau barangkali misalnya sholat itu bisa full 5 waktu, apalagi kalau ditambah tahajud, olahraga banyak, kira-kira menjadi jenuh lah, berkurang ya. Kurang. Berarti itu barangkali, Iya. kira-kira itu barangkali ya. Bisa jadi itu ya. Bisa jadi. Coba barangkali nanti apa kalau gitu, kalau seandainya itu, kira-kira apa yang akan Pak Buhori kerjakan di kegiatan olahraga sama ibadah itu? Apa kira-kira? Bermain volley Pak di kegiatan olahraga. Itu kan waktunya biasanya sore. Sore Pak. Nah, kalau gitu pagi bisa di ini. Kalau pagi cuma bertolak bersih-bersih. Oh, bertambah bersih-bersih. Bersih-bersih. Kalau jamnya sholat, kami bawa ngaji, kami sholat. Kira-kira bisa lah itu menghilangkan kejenuhan. Iya. Terus menghilangkan ketakutan yang sampai bilang takut di kepala, takut di apa, kira-kira apa kira-kira? Itu pertama masuk Pak. Oh, Takut kayak itu Pak. Tapi setelah hari demi hari ternyata nggak seburuk itu Pak. Tidak seburuk itu. Iya. Apa kira-kira? Kenapa kok sampai tahu tidak seburuk itu? Karena kami sudah merasakan di sini Pak. Oh, sudah merasakan, sudah kenal ya, Iya Pak. sudah komunikasi ya sama kawan-kawan, sama apa itu ya, Iya. sesama yang ada di sini ya. Berarti sosialisasi sampean sudah bagus ya. Iya. Oh ya. Nah, itu coba barangkali menjadi tuh biar tidak takut lagi, banyak sampean berkawan. Tapi hati-hati, jangan sampai berkawan kayak yang itu, tahu-tahu kamu pakai narkoba. Karena di dalam ini juga ada narkoba. Kalau seandainya
kamu ketemu sama kawan-kawan yang pengguna narkoba, kamu diajak narkoba, gimana kamu? Udah gak mau lagi Pak. Gak mau lagi. Kenapa nggak mau? Karena narkoba membuat saya masuk ke dalam Oh gitu. Pak. Caranya gimana kamu kalau seandainya Menghindar Pak. menghindar ya? Menghindar ya? Iya. Oh, menghindar. Jadi jenuh, sudah ya? Kamu jenuh dengan cara apa tadi? Dengan olahraga. Olahraga sama Sholat, tempat ngaji. bangku, ngaji gitu ya? Iya. Terus takut sama nabi-nabi yang lain sudah berkurang, misalkan sudah komunikasi, sudah banyak kawan-kawan ya. Iya. Tapi kamu milih juga, tidak sembarang milih kawan ya. Iya. Jangan sampai narkoba, oh gitu. Nah sekarang tinggal satu nih, terkait dengan tidak dibesuk orang tua. Kan kalau saya mampu, nanti coba saya upayakan, nanti saya hubungi keluarga. Kenapa tidak besuk? Barangkali orang tua itu punya kesibukan, barangkali juga mungkin usahanya lagi banyak sehingga tidak ada waktu untuk kesini, tapi mungkin ada sibuk yang lain lagi. Kalau sibuk yang lain lagi karena memang misalnya kendala uang, transportasi, kendala rupanya di sana ada masalah-masalah sendiri, kamu gimana? Rela gak kamu? Oh, pantas rupanya dia tidak datang, gimana kira-kira? Ya terima Pak. Nggak apa-apa. Kalau memang seandainya orang tua lagi ada kesibukan, entah ada kerjaan apa. Kamu sadari itu ya? Iya Pak. Kamu sadari ya? Iya. Oh, mungkin begitu memang ya? Mungkin Pak. Memang mungkin ada sibuk ya? Atau orang tua sudah tua kan ya? Ya di situ saya takutkan Pak, orang tua saya sakit-sakitan. Hmm. Takut terjadi kenapa-kenapa dengan orang tua. Pantas dia nggak besuk ya, biasanya besuk, kenapa sekarang nggak besuk ya? Iya Pak. Oh gitu. Iya. Tapi kalau kamu mikirin gini terus, orang tua misalnya sakit tetap sakit, kamu tidak bisa berbuat apa, kamu nanti yang malah yang sakit. Gimana itu? Nanti kamu malah yang sakit, malah yang orang tuamu malah mikirkan kamu. Gimana nih ya? Saya nggak bisa sakit, nanti gimana? Sama-sama sakit kan? Gimana itu menurut kamu? Saya terima, Kamu pasrah aja ya? pasrah aja Pak. Ikhlas saja dan pengen banyak berdoa agar keluarga di luar nggak terjadi apa-apa dengan mereka dan dimudahkan rezekinya untuk Amin, anak-anak amin. bisa Ya. saya kesini Pak. Oh gitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya. Iya. Mudah-mudahan ketika orang anak yang soleh mendoakan orang tua, mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya ya. Dan ini mudah-mudahan ini jalan terakhir kamu merasakan bagaimana buruknya dunia, bagaimana hikmahnya dunia, sehingga ketika nanti kamu bebas, kamu bisa lebih baik. Itu ya kira-kira ya. Iya Pak. Kamu coba pasrahkan, ikhlaskan ya sesuai dengan yang kamu sampaikan tadi. Coba berdoa, coba kamu perkuat sholat atau menambah wawasan agama. Barangkali kan di luar kamu tidak sholat, tidak lagi. Kalau di sini kan ada ceramah, ada ustadz-ustadz yang datang. Nah, coba kamu tambah wawasan. Itu barangkali dengan begitu kamu lebih tenang. Iya. Kira-kira gitu ya. Saya coba. Begitu ya. Nah, coba itu. Jadi tiga-tiganya ini udah clear ya. Iya Pak. Mudah-mudahan clear ya. Yakin nih kamu nih? Yakin Pak. Yakin ya? Yakin. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Tapi kalau ada masalah-masalah lagi, tolong disampaikan ke saya. Iya. Yang namanya kita berbuat salah itu biasa.
manusia itu tempatnya salah, ya kan? Ya. Dan yang pasti kita jangan mengulangi masuk ke lubang yang sama, kan gitu kan? Iya Pak. Kalau lubang yang sama berarti kita tidak bisa introspeksi, ya. Iya. Introspeksi lagi. Terus sebenarnya yang kamu harapkan nanti ke depannya, ketika kamu pakai narkoba, terus kamu sekolah, kamu mau bekerja, itu sebenarnya cita-cita kamu itu apa ya? Kamu kepingin sukses tentunya kan? Iya. Sukses kayak apa sebenarnya? Pengen punya keluarga, Ya. dan juga pengen membantu orang tua, mengikuti semua nasihat orang tua, karena sebelumnya kami tidak pernah mau dengarkan nasihat orang tua Pak. Keluar dari sini saya pengennya mencari wanita yang bisa diajak untuk Mendukung cita-cita ya. Iya. Ya sukses semua ya. Iya Pak. Sukses dunia akhirat. Iya. Nah, kira-kira gitu ya. Iya Pak. Sukses dunia akhirat ya. Itu harapanmu ya. Iya, Pak. Sukses dunia akhirat. Jadi memang hidup itu penuh perjuangan. Ya, hidup itu penuh tantangan. Tapi hidup itu karena kita sudah hidup, kita sudah ada di dunia, maka kita yakin bahwa Tuhan akan memberi segala sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Yakin itu? Kamu yakin itu? Iya, Pak. Yakin? Yakin. Dan saya berharap juga nanti ke depannya kamu lebih sukses lagi. Amin. Ya, kamu lebih sukses. Dan hidup itu bukan hanya mencari uang saja, ya kan? Iya. Tapi uang kalau sampean tidak tenang, buat apa kan? Sampean kan kepingin tenang, makanya sholat, kepingin berbakti sama orang tua, berbakti orang tua. Orang tua kan tidak hanya diberi uang saja kan? Iya Pak. Dia senang. Kalau sampean nurut atau orang tua senang, kan sudah cukup ya. Iya Pak. Tapi juga uang juga perlu, Iya. ya kan? Iya. Ya. Nah itu tolong menjadi pertimbangan tuh nanti kamu ketika melangkah, berbuat atau membuat sesuatu tentang hidupmu, kamu coba berpikir-pikir, direncanakan, direnungkan, kembali lagi, saya itu perlu apa ya? Saya sukses, kalau saya pusing buat apa? Kalau saya kepingin berhasil, orang tua saya juga senang, saya senang. Kira-kira itu ya, itu menurut kamu ya? Iya Pak. Yang namanya sukses itu begitu ya? Iya Pak. Oke, ya. Jadi rupanya kesuksesan itu bukan karena materi, salah satunya. Memang kita perlu materi, tapi tidak hanya materi melulu ya. Iya. Rupanya orang tua senang, itu sukses menurut kamu ya? Iya. Berbakti sama orang tua ya? Iya. Itu sukses menurut kamu ya? Iya Pak. Apalagi kira-kira? Karena selama ini kami nggak pernah ikut omongan orang tua, nggak pernah mendengar nasihat orang tua. Tapi sejak saya masuk ke sini, saya berpikir menyesal telah tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua, nasihat orang tua, dan tidak mau berbakti kepada orang tua Pak. Oh gitu ya? Sehingga saya bisa berpikir. Bisa berpikir ya? Iya Pak. Bisa lebih jernih ya? Iya Pak. Kepengennya setelah saya keluar dari sini, kepengen berbakti dengan orang tua, mau ikut nasihat orang tua, dan bisa membantu orang tua Pak. Oh gitu ya? Berarti masuk penjara, masuk LP ini ada untungnya ya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya? Iya Pak. Hikmahnya kamu bisa berpikir lagi, berpikir yang baik ya? Iya Pak. Berarti ada untungnya kamu pakai narkoba ini? Ada Pak. Untungnya. Tapi narkoba itu jelek ya? Iya Pak. Gara-gara narkoba lah kamu masuk sini ya? Iya Pak. Di luar saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Di sini saya
bisa lagi kembali sholat, ngaji. Jadi kalau gitu nanti kalau kamu lagi lalai, kamu lupa, pakai aja narkoba lagi, biar masuk ke LP lagi, nanti berpikir baik lagi. Gimana menurut kamu? Oh, nggak mau lagi? Iya. Nggak mau ya? Cukup ini yang pertama dan terakhir, Pak. Oh, ini yang pertama yang terakhir ya? Iya. Oke lah, kalau gitu. Nah, kalau gitu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ngobrol gini ya. Iya, Pak. Kita bertukar pikiran, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan, karena kita manusia itu saling mengingatkan. Saya salah, saya kadang-kadang, kamu datang ke saya, Pak, Bapak gini-gini ya, nah, tidak apa-apa. Nah, begitu juga kamu, Pak, saya ada masalah atau ada apa, ada Pak, saya minta bantuan, bisa nggak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada hikmahnya ini kira-kira ketika kita ketemu ngobrol ini. Apa hikmahnya kira-kira? Ketika saya ada masalah, ada hal-hal konflik yang terjadi di lapas, saya bisa berkeluh kesah, menemui Bapak dan menceritakan guna-guna yang ada di hati saya, Pak. Oh gitu ya. Ya wis, kalau gitu jangan lupa ya, kalau ada apa-apa datang saja. Pak, saya kepingin ketemu, saya kepingin ngobrol. Tidak hanya masalah pribadi, juga misalnya ada masalah di dalam yang mungkin mengganggu kamu, atau juga nanti kita khawatir mengganggu saya, tolong kamu datang, Pak, saya mau ngobrol, Pak, ada hal-hal yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, kerahasiaan hanya kita saja. Saya tidak mau kamu celaka di sini, dan kamu juga tidak mau kan saya juga celaka kan. Nah, itu karena itu kita saling ngobrol, mudah-mudahan kita dunia akhirat kita bagus. Kira-kira kapan lagi kita ngobrol kira-kira? Saya kapan saja. Oh, kapan saja ya? Ya. Gimana kalau nanti kalau saya ada waktu, coba kita jadwalkan. Kalau kita jadwalkan minggu depan, bisa. Kita coba ya, minggu depan ya, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan kita evaluasi. Ini selama 1 minggu, saya kepingin tahu perkembanganmu kayak apa. Mudah-mudahan baik. Kalau baik kita alhamdulillah. Kalau kita evaluasi. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Cukup? Cukup. Makasih ya. Ya, Pak.